Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mutabiskan ibadah yang indah, meriah, dan penuh kuasa ini dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita Tuhan yang dahsyat. Dia berkuasa di atas segalanya. Kita anak-anaknya, kita dikasih olehnya. Mari kita sembah Dia, karena Dia layak ditinggikan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Terpujilah namanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba.
karena yang Allah yang kita puji. Kita mau bangkit, kita mau bersorak baginya. Dengarkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah jadi tempat turunnya. Terima kasih, kami masih diperbolehkan untuk bernyanyi, memuji Engkau. Sekarang tiba saatnya kami mau menundukkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Berbicara pada kami, apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari jemaat, kita angkat pujian ini. Kita angkat suara kasih pada Tuhan kita. Allah kita Allah yang sebesar setianya, Allah yang maha kuasa, Dia selalu setia bagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang
Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Saya berdoa supaya setiap kita dalam keadaan yang sehat, yang kuat, dan juga yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal dulu sebelum saya masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, baik itu keadaannya baik, atau mungkin keadaannya kurang baik, apapun keadaannya, saya ingin sampaikan bahwa semua kita hidup dalam kendalinya Tuhan. Semua kita hidup dalam rencananya Tuhan. Percaya satu hal Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kehendaknya Tuhan, dan dalam kendalinya Tuhan, dan dalam rencananya Tuhan, percaya gak ada satupun yang tidak baik. Mungkin gak enak, mungkin gak menyenangkan, tapi percayalah Bapak Ibu, hasilnya pasti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pasti baik buat kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, jangan berhenti berharap, jangan berhenti bergantung kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, saya memotivasi setiap kita Bapak Ibu untuk terus berharap sama Tuhan, untuk terus melekat kepada Tuhan, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan percayalah, kalau Tuhan di pihak kita, kata firman Tuhan, siapakah menjadi lawan kita? Nah Bapak Ibu, hari ini saya senang sekali bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Nanti akan ada begitu banyak kesaksian yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya setiap apa yang saya sampaikan menjadi kekuatan, menjadi motivasi, menjadi sukacita buat kita semua. Nah hari ini tema yang mau sampaikan adalah pencobaan hanya membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, tema yang ingin saya sampaikan bahwa pencobaan hanya ingin membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Oleh karena itu kita ingin buka Alkitab kita sama-sama dalam Yakobus 1. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu, saya percaya di rumahnya sudah ada Alkitab. Izinkan saya untuk membacakan buat kita semua. Ini surat Yakobus. Saya bacain ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan, katanya. Bapak Ibu, saya ingin bahas dulu di ayat yang pertama ini. Bapak Ibu, siapa penulis kitab Yakobus? Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa penulis kitab Yakobus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus, luar biasa. Bapak Ibu, salah. Kenapa saya bilang salah? Karena Yakobus sudah meninggal dan itu ditulis dalam Kisah Rasul yang kelima. Terus siapa dong Pak si Yakobus yang menuliskan kitab ini? Yakobus di sini adalah saudara dari Yesus. Dia satu mama tapi lain bapak. Kenapa saya bilang satu mama tapi lain bapak? Karena Bapak Ibu pasti tahu bahwa Yesus dilahirkan bukan dari benihnya Yusuf, melainkan dari Allah langsung. Jadi Yakobus di sini adalah adik dari Yesus. Nah, Bapak Ibu, ada kalimat yang kedua. Yakobus berkata, salam kepada 12 suku di perantauan. Waktu saya merenungkan kitab Yakobus ini, saya coba gali, saya coba cari tahu di mana Yakobus. Kenapa Yakobus menuliskan di perantauan? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita ingat kisah dalam Kisah Para Rasul, waktu murid-murid berdoa dan Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu pasti tahu ceritanya. Bagaimana mereka begitu antusias, bagaimana mereka sangat berapi-api sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya meresahkan Herodes pada zaman itu. Akhirnya Herodes memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar, menangkap setiap orang Kristen pada zaman itu. Dan oleh karena itu mereka semua tersebar kemana-mana. Dan luar biasanya Bapak Ibu, sekalipun kejadiannya nggak menyenangkan, mereka diburu, mereka dikejar-kejar. Tapi tahu nggak, ada satu hal yang luar biasa yang terjadi, yaitu pesan firman Tuhan akhirnya disampaikan di seluruh tempat, dimanapun mereka berada. Tadi di awal saya sudah bilang, apapun yang kita hadapi, mungkin nggak menyenangkan buat kita, menyedihkan buat kita, nggak enak buat kita. Tapi percayalah, kalau itu terjadi atas izin Tuhan,
kalau itu terjadi atas kehendak Tuhan, pasti hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan di ayat pertama ini semua kita paham, bahwa penulis kitab Yakobus ini adalah bukan muridnya Yesus, tapi adalah adik beda bapak dari Yesus. Tadi saya sudah sampaikan juga kenapa di perantauan, karena hari itu mereka sedang diburu, dikejar. Nah, kita masuk ke ayat intinya, yaitu ayat keduanya. Ayat keduanya biar saya bacakan, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, katanya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu, ayatnya nggak salah ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, kenapa kata perantauan tadi saya bahas? Yakobus menyampaikan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sukacita, rejoice waktu kita menghadapi sebuah pencobaan. Setuju nggak Bapak Ibu? Beberapa waktu ini kita sedang melewati PPKM. Dan karena PPKM akhirnya semua jalan ditutup. Saya nggak tahu, rumah saya di Sentul, apakah ke Bogor saya bisa, saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya belajar mencoba untuk taat dengan apa yang pemerintah sudah buat. Jadi selama PPKM ini saya nggak keluar rumah. Saya di rumah aja. Bapak Ibu, jujur nggak enak itu buat saya. Saya orang yang senangnya nongkrong di kafe, saya orang yang senang jalan-jalan, tapi sudah hampir seminggu, mau 2 minggu ini, saya diem doang di rumah. Jujur Bapak Ibu, untuk diem di rumah aja, sepertinya saya kehilangan sukacita. Sepertinya saya nggak bisa bahagia. Nah, apalagi hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan gini, ada begitu banyak hal di dunia ini yang dapat merebut sukacita kita. Ada banyak hal di dunia ini yang dapat merebut sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apapun itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana sih supaya kita bisa tetap sukacita? Kita bisa terus bergairah dalam Tuhan? Nggak ada yang lain. Kita harus belajar untuk melihat rencana Tuhan yang besar. Kita harus bisa melihat bahwa apapun yang terjadi, sekali lagi, pasti ada Tuhan terlibat dalam itu. Nah, maka itu saya bilang Bapak Ibu, Yakobus hari ini menjadi berkat buat kita semua. Pencobaan yang mereka alami Bapak Ibu, nggak cuma sekedar ditangkap. Tapi seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau mereka ditangkap, mereka pasti akan dibunuh. Mereka pasti, dan bunuhnya itu bukan cuma sekedar bunuh, tapi mereka akan ditumbak, mereka diaduin sama singa dan lain-lain. Nah, yang menarik di sini adalah waktu saya coba menggali kata-kata ini, apa sih maksudnya anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, ternyata Bapak Ibu, pencobaan itu berasal dari kata Yunani yang artinya adalah pirasmos. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Pencobaan di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang kedua itu punya dalam bahasa asli atau bahasa Yunani artinya pirasmos. Apa maksudnya pirasmos? Setelah saya gali, saya cari tahu, ternyata kata pirasmos ini adalah gitu, sesuatu yang terjadi dari luar untuk membuktikan atau menguji siapa kita yang sebenarnya, kualitas apa yang ada di dalam kita. Saya ulang Bapak Ibu, ternyata kata pirasmos ini punya arti atau punya makna, itu adalah menguji kita atau mencobai kita untuk supaya membuktikan siapa di dalam diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, kalau kita ngadapin pencobaan, kita ngadapin masalah, tapi respon kita nggak benar, respon kita salah,
saya bisa simpulkan jangan-jangan Kristus belum ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kurang lebih hampir 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saya bersama dengan istri itu terkena COVID-19. Dan gejalanya saya cukup lumayan menyeramkan Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu gimana, awalnya saya kena radang. Seperti biasa, karena saya khotbah, karena saya suka bicara, saya pikir radang itu adalah penyakit yang sering banget saya hadapin. Tapi Bapak Ibu, hari itu waktu saya kena radang, 2 hari saya setelah kena radang, saya ke dokter Bapak Ibu, karena saya takut COVID. Akhirnya saya ke dokter, saya tanya, "Dok, ini COVID bukan ya?" Saya bilang gitu. Kata dokternya, "Oh, ini bukan COVID Pak, ini mah radang karena Bapak punya ini amandel bengkak," katanya. "Oh, puji Tuhan," saya bilang gitu. Akhirnya saya dikasih resep, dikasih obat. Saya beli obatnya, saya pulang Bapak Ibu. Saya minum seperti biasa. Tadi di awal saya cerita, karena saya pikir ini radang, artinya semuanya akan baik-baik saja. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah saya konsumsi obat itu sehari, 2 hari, 3 hari, kok saya bukan yang ngalamin peningkatan atau mengalami kesembuhan, malah sebaliknya Bapak Ibu. Keadaan saya makin nggak baik. Saya demam, keluar keringat dingin, dan tiba-tiba indera penciuman saya mulai hilang. Tapi saya pikir ini flu biasa. Akhirnya istri saya juga akhirnya bilang, "Aduh, saya kok jadi pilek ya, jadi badannya agak ngilu-ngilu gitu." Akhirnya Bapak Ibu, 3 hari kemudian saya putuskan untuk saya pergi antigen. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sama istri itu sangat takut sekali terkena COVID. Ya, siapa sih di antara kita yang mau kena penyakit gitu loh. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya pergi antigen. Nah, pas antigen hasilnya keluar. Kita berdua positif COVID. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk saya buka hasilnya dan saya lihat saya positif COVID-19, saya bilang sama istri, "Tenang, kalau emang ini Tuhan izinkan, Tuhan juga yang kasih kekuatan," saya bilang. Maka itu Bapak Ibu, saya bilang sekali lagi, apa yang saya khotbahkan ini bukan hanya teori, tapi apa yang saya khotbahkan ini berdasarkan pengalaman saya. Dan ayat ini adalah ayat yang menguatkan saya selama saya terkena COVID-19. Bapak Ibu, ceritanya nggak selesai sampai di sana. Besokannya saya pergi ke Siloam yang di Bogor. Bapak Ibu masih tahu lokasinya. Saya pergi bersama dengan istri hari itu. Saya mau PCR. Nah, bisa kasih tahu Bapak Ibu, kita parkir mobil di parkiran. Nah, saya jalan kaki ke lobi. Saya tujuannya untuk mendaftar untuk PCR. Waktu saya jalan kaki sampai di lobi, tiba-tiba badan saya lemas banget. Terus keringat dingin tuh keluar dari badan saya. Benar, keringat tuh banyak banget. Sampai akhirnya suster yang layani itu kayak nanya saya, "Pak, Bapak masih kuat?" Bapak Ibu, hari itu secara spontan saya menjawab, "Sus, saya udah gak kuat." Susternya langsung lari ke dalam, dia ambil kursi roda. Bapak Ibu, saya duduk di kursi roda, terus saya didorong masuk ke IGD. Dan di IGD itu ada tempat isolasi, saya di sana. Pas dicek, ternyata oksigen saya sudah di bawah 90, sekitar 86, 85. Akhirnya saya dipasang oksigen. Wah Bapak Ibu, ceritanya nggak selesai sampai di sana. Mereka mau menyuntikkan vitamin ke dalam tubuh saya lewat infus. Bapak Ibu, kalau bisa saya hitung, kurang lebih saya disuntik hampir 20 kali suntikan. Loh, kenapa Pak? Banyak banget. Karena Bapak Ibu, setiap saya disuntik, pembuluh darah saya bengkak. Setiap disuntik, pembuluh darah saya bengkak. Itu dari jari sini sampai sini. Aduh, itu udah semua. Sampai ke kaki-kaki juga disuntik. Sakitnya luar biasa. Tapi hari itu saya belajar, saya bilang, "Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan yang kasih kekuatan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan yang bersama-sama dengan saya." Bapak Ibu, di ruang isolasi itu nggak enak. Sendirian dan hanya berhadapan dengan dokter dan suster dan lain-lain. Saya satu sisi saya takut, tapi satu sisi saya percaya bahwa Tuhan bela saya. Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya dapat infus di tangan sebelah kanan.
Dan waktu itu infus berjalan 1-2 menit, tiba-tiba tangan saya jadi bengkak, Bapak Ibu. Bengkak artinya mengalami penyumbatan di situ. Itu sakitnya luar biasa. Akhirnya saya bilang, tolong ini di stopin, saya bilang, karena sakit. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya disuruh scan toraks atau CT scan. Ya karena saya pikir udahlah, karena dokter, saya percaya dengan dokter, saya ikutin aja proseduralnya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya di CT scan, habis itu saya di PCR, terus saya coba ngobrol dengan beberapa teman-teman saya yang dokter. Mereka cuma bilang satu, Tin, pastikan paru-paru kamu fine, baik-baik aja, atau fleknya nggak terlalu banyak. Saya bilang saya nggak tahu, karena saya nggak tahu karena saya belum lihat hasilnya. Nah Bapak Ibu, di momen itu istri saya masuk ke ruangan isolasi saya, dan tiba-tiba dia nangis, dia takut. Bapak Ibu bisa bayangin nggak hari itu kondisinya? Saya harus memotivasi diri saya, tapi di waktu yang sama saya juga harus memotivasi istri saya. Itulah makna dari kata pirasmos, bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu hanya ingin membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Bagaimana respon kita? Ada nggak Kristus dalam hidup kita? Ada nggak janji Tuhan dalam hidup kita? Ada nggak firman Tuhan dalam hidup kita? Sehingga waktu kita ngadepin itu Bapak Ibu, kita bisa tetap kuat. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Saya bilang hari itu waktu saya melihat istri saya menangis, saya bilang, jangan nangis. Saya bilang, tenang, percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bapak Ibu, sulit ya kita bicara bahwa semuanya akan baik-baik saja di saat keadaan kita nggak baik-baik. Pernah nggak ngalamin kayak begitu Bapak Ibu? Saya ulang sekali lagi, sulit sekali. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata sulit sekali waktu kita ngadapin sesuatu yang tidak baik, tapi kita berkata bahwa ini akan baik-baik saja. Sulit sekali Bapak Ibu. Mudah untuk kita mengatakan bahwa ini baik-baik saja di saat semuanya everything is good, everything is fine. Mudah sekali buat kita berkata ini baik-baik aja. Tapi bagaimana jika keadaannya sebaliknya? Itu yang saya alamin Bapak Ibu. Nah waktu saya bilang sama istri saya, jangan nangis, percayalah. Bapak Ibu, hari itu saya cuma mikir satu hal yang simpel. Kalaupun Bapak Ibu, saya harus meninggal atau menghembuskan nafas terakhir, saya percaya Bapak Ibu, ada tempat yang lebih baik buat saya. Ada tempat yang dimana saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Nggak ada lagi kelelahan, nggak ada lagi kecape-capean, nggak ada lagi pusing atau apapun juga. Yang ada cuma damai sejahtera, sukacita, semuanya itu ada di surga. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa saya belum selesai. Pekerjaan Tuhan masih banyak dalam hidup saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, hasil CT scan-nya keluar dan wow, ternyata flek dalam paru-paru saya cukup banyak. Saya nggak tahu kena di mana, karena 2 minggu terakhir saya di rumah aja. Dan kami berdua juga lagi senang-senangnya masak, jadi kami nggak pernah makan di luar. Itu yang terjadi. Nah kedua Bapak Ibu, saya punya komorbid atau penyakit bawaan. Saya punya asma, saya punya diabetes, dan itu cukup sangat membahayakan. Dokter hari itu melarang saya, dia menganjurkan saya untuk, Pak, Bapak dirawat ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu, karena situasi kondisinya 3 minggu lalu itu atau 4 minggu yang lalu, rumah sakit sudah mulai full. Akhirnya saya nggak bisa dirawat, dengan terpaksa saya harus dipulangkan Bapak Ibu. Tapi dengan satu syarat, saya harus punya tabung oksigen. Jadi hari itu Bapak Ibu, saya coba searching di Google, dapat tempatnya. Bapak Ibu bisa bayangin ya, saya berdua dengan istri, kita positif COVID, kita masih ambil tabung oksigen sewa. Saya bilang sama orangnya, Pak, kami positif, jadi kita jangan bersentuhan ya Pak. Bapak taruh aja, nanti di mobil saya transfer, saya bilang gitu. Dan hari itu saya masih bawa mobil pulang dari Bogor ke Sentul, segala macam. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari pertama saya sesek banget dan tidur pakai oksigen terus.
Hari kedua juga ngalamin sesak, batuk-batuk, tidur kayaknya nggak bisa, balik badan salah, mau geser badan kayaknya sesek. Aduh, berat banget Bapak Ibu. Hari ketiga saya ingat istri saya masuk ke dalam kamar dan dia bilang, ayo kita perjamuan kudus. Dia bilang, ya udah, saya bilang, akhirnya kita angkat sebuah pujian, kita menyembah Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah pertolongan kita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Nggak ada satupun yang bisa nolong kita. Bapak Ibu, saya ingat saya angkat roti perjamuan, saya bilang, Tuhan, ini tubuhmu yang terpecah-pecah, saya bilang. Sampai akhirnya saya dengan sesak saya angkat cawan, saya bilang, Tuhan, saya percaya oleh karena bilur-bilurmu aku disembuhkan, aku bilang gitu. Bapak Ibu, singkat cerita, ada keajaiban yang terjadi. Saya ingat Om Adi juga WhatsApp saya, telepon saya, mendoain saya. Tapi hari itu saya nggak bisa angkat telepon, nggak bisa balas WA karena lelah sekali. Bapak Ibu, hari ketiga saya perjamuan kudus, ya puji Tuhan, hari keempat saya kayak bangun normal semuanya. Masih batuk tapi napas sudah nggak sesak lagi. Dan hari keempat itu saya udah nggak pakai lagi oksigennya. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya negatif dan Tuhan tolong saya. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Kalau setiap kita bisa melayani Tuhan, bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, lakukan segenap hatimu buat Tuhan. Bapak Ibu, kita balik ke ayat tadi. Apa sih Pak yang Bapak pelajarin dari setiap penyakit kemarin dan hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu, artinya gini loh, pirasmos itu, saya ulang sekali lagi, adalah sesuatu yang terjadi di luar kita, yang tujuannya hanya untuk membuktikan kualitas yang ada di dalam kita. Bapak Ibu, hari ini coba dicek siapa yang ada dalam kita. Apakah masih diri kita sendiri ataukah Yesus yang dalam kita? Bapak Ibu, firman Tuhan dalam 1 Korintus, biar saya bacakan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya percaya setiap kita sudah tahu ayat ini. Ayatnya berkata seperti ini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Nah, kata pencobaan di sini, ini pakai kata pirasmos, Bapak Ibu. Sekali lagi, yang terjadi di luar kita hanya untuk membuktikan yang di dalam kita, kualitas yang ada dalam kita. Bapak Ibu, saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belanja bulanan, pergi ke swalayan, Bapak Ibu pengen beli pasta gigi, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu pengen tahu bahwa pasta gigi yang Bapak Ibu beli itu benar-benar pasta gigi atau bukan, gimana caranya? Lihat mereknya doang? Waduh, bahaya Bapak Ibu, setuju nggak? Gimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Kalau kita pengen tahu waktu kita beli pasta gigi dan pasta gigi yang kita beli ini benar-benar dari mulai covernya, botolnya, bahkan dalamnya juga pasta gigi, gimana caranya? Gampang. Dibuka, dipencet Bapak Ibu. Kalau yang keluar pasta gigi, nah itu pasti pasta gigi. Tapi kalau waktu kita pencet yang keluar coklat, wah berarti salah. Waktu dipencet yang keluar itu malah sambal, berarti salah. Nah, maka itu Bapak Ibu, hari ini waktu keadaan kita nggak menyenangkan,
Waktu keadaan kita nggak baik-baik saja, hidup kita kayak dipencet Bapak Ibu. Pertanyaan saya hari ini, apa yang keluar dari hidup kita? Terlalu banyak hal yang terjadi saat ini buat kita ngeluh sama Tuhan, buat kita marah sama Tuhan, buat kita bete sama Tuhan, terlalu banyak. Tapi sekali lagi, kalau kita ngerti satu kata ini, pirasmos, apapun yang kita hadapi, kita mau belajar mengucap syukur pada Tuhan. Tadi saya udah bilang bahwa mudah mengucap syukur, berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu Yehova Jireh, mudah di saat keadaan sekitar kita baik. Tapi gimana waktu keadaan kita nggak baik-baik aja? Waktu saya ngalamin kena COVID Bapak Ibu, nggak mudah. Saya lihat istri saya nangis-nangis, itu kayak menghancurkan hati saya. Waktu saya 3 hari di rumah harus pakai oksigen, banyak sekali intimidasi dalam pikiran saya. Hal-hal yang gak penting jadi kepikiran. Tapi sekali lagi, waktu dia pencet, apa yang keluar? Waktu pikiran saya kacau, waktu pikiran saya kayaknya kesannya banyak intimidasi, banyak manipulasi. Saya ingat salah satu firman Tuhan yang berkata seperti ini, pikirkanlah semua yang baik, semua yang enak, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, kita nggak pernah bisa melawan apa yang di luar kita dengan pengetahuan kita. Kita nggak pernah bisa mengendalikan apa yang di luar kita dengan pengalaman kita. Hari ini, setiap kita, apapun yang terjadi di luar kita, kita harus punya Kristus dalam hidup kita. Kita harus ada firman dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita, jangan pernah lewatkan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Ibadah nggak cuma bicara hari Minggu, Bapak Ibu live streaming seperti ini, ngasih persembahan, memuji Tuhan. Enggak cuma itu Bapak Ibu. Ibadah yang sejati adalah memberikan hidup kita total kepada Tuhan. Artinya apa? Setiap hari kita harus punya hubungan yang intim bersama Tuhan. Setiap hari kita harus punya hubungan yang melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu kita melekat kepada Tuhan, maka kita punya dasar yang kuat. Kita punya dasar yang kokoh. Apapun yang terjadi di luar kita nggak akan bisa mempengaruhi apa yang di dalam kita. Karena dialah batu karang yang teguh. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya berdoa, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya berdoa supaya firman Tuhan yang saya sampaikan dapat memotivasi, dapat mendorong setiap Bapak Ibu untuk kembali kepada Tuhan. Ingat, apa yang terjadi di luar kita itu hanya untuk membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang kami alami, baik itu baik, baik itu tidak baik, atau kurang menyenangkan, kami percaya itu semua atas seizin Tuhan. Dan itu hanya untuk membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Tuhan, aku berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini dapat menyadarkan kami bahwa kami perlu Engkau. Sepenuhnya kami perlu Engkau. Dan gak ada satupun Tuhan firman-Mu yang jatuh di tanah yang sia-sia. Semuanya jatuh di tanah yang subur. Aku berdoa ini buat setiap jemaat-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua staf Gembala, diaken semuanya. Mereka semua hidup dalam kasih dan karunia Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Dan juga berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah. Aku berdoa Tuhan, buat mereka kuat. Buat mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sehingga badai apapun mereka hadapi, mereka percaya bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa yang akan membela hidup mereka. Sekali lagi kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jagai kami Tuhan, tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi COVID Tuhan hari ini. Aku berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami. Pulihkan setiap orang yang sedang sakit COVID juga Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidak
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Shalom. Terima kasih kepada Pastor Martin Setiadi atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ajaib bagiku. Jadwal kegiatan sepekan. Hari Selasa dan Jumat akan diadakan lockdown worship pada pukul 6 melalui aplikasi Zoom. Mohon jemaat untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri hadirat Tuhan. Gembala, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Gary Hanes pada tanggal 14 Juli, Bapak Irawan pada tanggal 15 Juli, dan adik Caca pada tanggal 15 Juli. Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Mujizat masih ada bagiku. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, isi hati Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanan dan masa depannya dimanapun hamba-Mu melayani. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, dan berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.